yang jadi olokan dari negara lain itu, TKI Indonesia itu adalah perempuan. Iya, betul. Jadi perempuan Indonesia banyak sekali yang dilecehkan di sana, Pak. Iya. Nah, mudah-mudahan Bapak juga bisa menyampaikan ke menteri yang sekarang. Memang ditutup terus terang bukan solusi, karena pekerjaan di Indonesia itu untuk saat ini, apalagi di masa pandemi ya Pak ya. Jadi dulu ditutup sebagai terapi, shock terapi. Nah, shock betul. terapi Biar agar pemerintah sana mau melindungi, agar kita juga betul-betul memiliki kesiapan. Nah, sekarang saya mau keliling-keliling gedung DPR ini bersama Pak Muhaimin, langsung beliau sendiri yang Jadi menjelaskan. kita ini sedang di depan Gedung Nusantara 3. Gedung Nusantara Gedung 3. Nusantara 3 ini adalah lantai-lantai gedung yang diisi oleh para ketua-ketua dan wakil ketua. Ketua MPR, ketua DPR, ketua DPD, Wih. wakil ketua MPR, wakil ketua DPR. Nah, kumpul semua di sini. Iya, luar biasa. Nah, kita biasanya di sini ketemu banyak Tamu di sini ya. Nah, kita akan menuju rapat paripurna, di mana di situ selalu digunakan sidang-sidang Di atas itu, Pak. di sana. Wih, nih. Sidang MPR, sidang-sidang DPR, sidang-sidang gabungan tahunan di sini juga. Yang undang presiden juga di sini. Coba, saya yang biasanya hanya melihat di TV, ini gedung kura-kura ini ya. Sekarang sama Pak Muhaimin langsung ditemani. Aduh, luar biasa, ini suatu kebanggaan bagi saya, dan alhamdulillahnya hari ini nggak ada matahari nih Pak. Iya, Lihat ya. panas. Iya, Redup dan redup. terang masih. Jadi Mas Salman, di sini inilah gedung yang didesain sendiri oleh Bung Karno. Kalau dari atas kayak kura-kura. Kura-kura. Oh, jadi yang mendesain itu Bung Karno langsung. Bung Karno, Bung Karno langsung guys. ketika pertama kali membuat Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian di sini disiapkan satu gedung kompleks Senayan Iya. untuk khusus parlemen atau DPR. Nah, saya yang biasanya melihat air mancur itu di TV, Nah, ini yang paling favorit untuk sekarang saya melihat langsung, berdiri langsung di sini tuh, luar biasa. Dan perwakilan dari seluruh wilayah Indonesia itu ada di sini. ada di sini. Seluruh kabupaten, seluruh provinsi ada di sini terwakili di DPR RI. Gimana Pak? Sejak jadi YouTuber Iya. masih sambil kerja waktu itu. Udah fokus ke YouTube sih sekarang Pak. Oh, sekarang ya? Enggak, Iya. waktu pertama kali ngupload nih. Oh iya, sambil kerja, sambil naksi, dan sambil mencari inspirasi juga buat bahan konten. Tapi kontennya itu yang benar-benar bermanfaat buat para TKI. Tapi sekarang udah Oke, hal ya. iya. Jadi yang paling kembali ke paling meledak waktu itu. Ya, tentang TKI Kaburan. TKI Kaburan. TKI Nah, Kaburan. Itu berapa episode? Banyak banget Pak, nggak kehitung. TKI Kaburan itu. Iya, jadi TKI Kaburan itu permasalahan klasik dari dulu sampai saat ini nggak berubah-berubah. Masalahnya itu aja. Ya, penganiayaan, gaji yang nggak lancar. Jadi itu aja. Tapi ada satu faktor lagi, faktor TKI-nya sendiri nakal juga ya. Nah, Itu yang banyak yang nggak tahu. iya betul. Jadi mudah-mudahan saya juga mewakili dari ratusan ribu TKI, khususnya di Saudi Arabia, lebih diperhatikan lagi, diperketat lagi penyaluran tenaga kerja ke Arab Saudi. Jadi jangan sampai orang yang non skill bisa nyampe ke sana. Bahkan ada loh Pak, miris nggak? Saya sebagai TKI, ada TKI yang nggak bisa baca.
kok bisa gitu? Kok bisa berangkat? Nah, Padahal syaratnya itu minimal bisa baca. SMP waktu itu. Iya. Naik menjadi SMP. Walaupun kerjanya itu sebagai asisten rumah tangga, paling tidak kan ketika kita punya wawasan, diperlakukan enggak manusiawi sama orang lain tuh kita bisa melawan karena kita punya wawasan gitu. Jadi dilemanya waktu itu setelah kita tutup, Iya. tidak boleh ada keberangkatan ke sana, ada yang berangkat ilegal. Nah, Dilemanya lagi, kalau kita buka banyak sekali kasus. Nah, dari dua sisi itu menurut Mas Alman sendiri gimana pengalaman? kalau Lebih baik ditutup total atau dibuka? iya, atau ditutup total tuh sebenarnya bukan solusi. Bukan solusi. Betul. Karena saya tahu sendiri ketika hidup di Indonesia, lapangan kerja yang masih terbatas, tetap akan ada yang berangkat kalau tetap ditutup. akan ada yang berangkat, cuman diperketat aja dan jangan terus ngirim tenaga kerja yang non skill gitu. Bentar, saya kasih tahu. Ini namanya ruang paripurna. Di Wih, ruang inilah presiden dilantik. Presiden berpidato setiap tahun iya, di depan DPR dan MPR. luar biasa guys. Saya sebagai seorang TKI bangga banget didampingi Pak ini ya. Jadi di sini lah gedung Iya. yang digunakan untuk pelantikan presiden dan wakil presiden Di dalam sini, ya? sidang gabungan DPR dan MPR Wih, dan DPD. ayo lanjut Pak. Ayo. Saya pengen lihat secara langsung nih ya tempat berdebat itu di sini ya Pak ya. Jadi kalau paripurna, instruksi itu juga ada di dalam gedung paripurna ini. Wih. Nah, di sinilah Kebetulan guys. tidak ada kegiatan sehingga Iya. gelap. Nah, biasanya ruang utama ini pemimpin sidang di Iya. situ. Ini dalamnya seperti ini. Yang saya lihat hanya di TV, sekarang saya bisa melihat langsung. Nah, disinilah tempat para wakil rakyat di seluruh Indonesia itu ada di sini ya. Dari sini sampai ke sana. Ini semuanya kursi berapa ratus, Pak? Anggota MPR dan DPR itu 570. 570. Kemudian anggota DPD Orang Jawa Barat nih yang duduk sebagai anggota DPR anggota DPR di sini siapa aja? banyak sekali. DPR Jawa Barat misalnya dari Subang itu Pak Deddy Wahidi. Mulyadi. Deddy Mulyadi ya. Ya. Deddy Mulyadi, Saiful Huda Saiful Huda itu dari Subang. dari Subang mana? Subang, Karawang, Purwakarta. Jadi satu iya, dapil. iya. Subang, Purwakarta, Karawang satu dapil Saiful Huda. Kemudian dari Indramayu, Cirebon, Deddy Wahidi. Deddy Wahidi. Ya. Nah guys, jadi saya sebagai TKI yang masih bolak-balik ke sana melihat sidang itu di sini ya, segala kebijakan itu dibicarakan di sini ya. Ya, di sini. Dan sekarang saya duduk di sini guys, luar biasa, masya Allah. Dan saya doakan buat para anggota DPR RI di sini, mudah-mudahan menjalankan amanah dari rakyat itu Amin. harus dengan amanah dan ikhlas. Amin. Supaya Indonesia ini maju dan para TKI di stop Pak. Ya, Iya nggak? pasti. Kalau negara kita maju terus akan ngapain? berusaha. Kalau negara maju ngapain juga ngirim tenaga kerja? Jadi benar nggak? komitmen kita kepada TKI itu mutlak karena TKI itu wakil dari kapasitas warga kita di luar negeri yang harus terjaga martabatnya. Iya. Makanya kita bikin undang-undang, kita bikin peraturan, kita bikin kontrol terus pada pemerintah itu supaya menghasilkan pengiriman tenaga kerja yang berwibawa, berkualitas, Nah, itu yang memiliki harga diri. Yang jadi olokan dari negara lain itu TKI Indonesia itu adalah perempuan. Iya, betul. Jadi perempuan Indonesia banyak sekali yang dilecehkan di sana, Pak. Iya. Nah, mudah-mudahan Bapak juga bisa menyampaikan ke menteri yang sekarang
memang ditutup tuh terus terang bukan solusi, karena pekerjaan di Indonesia itu untuk saat ini, apalagi di masa Betul. pandemi ya Pak ya. Jadi dulu ditutup sebagai terapi, shock terapi. Nah, shock betul. terapi Biar- agar pemerintah sana mau melindungi, agar kita juga betul-betul memiliki kesiapan untuk yang Iya. berangkat tidak ilegal. Yang paling parah kan yang ilegal itu. Yang ilegal. Yang tidak bisa dilindungi. Kalau yang Nah. kapasitasnya memadai, skillnya ada. Terus ini juga Pak, dari umroh. Nah, umroh kaburan. Itu dari umroh. Tapi berangkat umroh tapi nggak balik itu yang banyak. Nah sekarang memang agak ketat, karena setiap umroh, kalau misalkan berangkatin umroh 10 tiba-tiba pulang 9, kena sanksi. Betul, travelnya kena. Nah ini harus lebih diperketat lagi Pak. Ayo kita sambil ngobrol di tempat. Oke, siap. Diterang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi selain TKI apa yang sudah diupload tentang Saudi? Apakah makam Rasul apa-apa? Nah, tempat sejarah, Sejarah semua sudah. tempat sejarah, terutama saya menapak tilas tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Taif, dari Taif sampai dilempari batu, terus turun lagi ke Mekah, terus ke Madinah, makam istri Rasulullah, sampai keluarga Rasulullah, paman Rasulullah, Semua ibunda sudah itu. susu Sudah Rasulullah. semua itu. Saya datengin Pak. Ibu susu Rasulullah itu Halimatus Sa'diyah, itu berada di perkampungan Abwa yang nggak pernah tersentuh media. Saya datang sana. Kita ngobrol sambil duduk aja ya. Kita guys, kapan lagi ngobrol sama wakil ketua DPR RI sambil santuy kayak gini, membahas tentang permasalahan para TKI. Betul. Mudah-mudahan. Dan soal TKI itu tidak akan pernah berhenti karena Iya, memang benar. itu semacam denyut kehidupan yang ya di sini butuh kerjaan, di sana menyediakan penghasilan yang lumayan, tapi pasti banyak masalah dan tantangan yang tidak mudah. Jadi begini, saya ingin cerita sedikit ya soal TKI ini. Dulu secara natural keberangkatan itu kan seperti pasar ya, ada permintaan, ada penawaran. Betul, betul. Jumlahnya menjadi semakin besar, tidak ada yang diatur, semua bebas. Kemudian jumlahnya semakin membesar, karena semakin membesar lalu mulai menjadi masalah karena tidak ada perlindungan, tidak ada mekanisme, semuanya serba liar. Akhirnya kira-kira ketika tahun 2010 ada 3 komitmen yang terus kita jadikan fondasi. Yang pertama harus ada aturan mainnya, yaitu undang-undang. Iya. Yang kedua harus ada komitmen pemerintah untuk melindungi. Makanya kita bersyukur Iya. akhirnya di Kementerian Luar Negeri ada satu bidang tugas yang bernama perlindungan warga. Perlindungan warga. Dulu nggak pernah ada. Nggak, iya, Tahun 2010-an itu akhirnya ada di kedutaan kita dan di kantor Kementerian Luar Negeri di sini di Jakarta. Nah, Ada satu unit tugas perlindungan warga yang akhirnya menjadi tugas negara adalah melindungi warga Indonesia yang ada di luar negeri. Itu kemajuan. iya. Satu kemajuannya undang-undang, yang kedua komitmen pemerintah sampai membuat satu direktur di pemerintahan itu, direktur Kemenlu bidang perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Itu tahun 2010, ditambah komitmen negara yang dituju, Iya. yaitu negara Saudi terutama yang paling banyak tenaga kerja wanitanya, tenaga kerja perempuan, harus punya komitmen untuk melindungi tenaga kerja Indonesia dari yang ada di sana. Nah, di situ harus ada MOU. Nah, MOU itu alhamdulillah 2010 kita berhasil. Dalam sejarahnya Saudi Arabia tidak pernah mau ngurusi Nah, iya, benar. ngurusi tenaga kerja kita, akhirnya mau. Karena apa? Karena kita punya shock terapi, yaitu kita stop mereka kehabisan. Malaysia juga sama. Iya, jadi- Malaysia juga sewenang-wenang, akhirnya kita stop. Butuh harus tanda tangan dulu. Alhamdulillah. Mereka butuh seolah-olah nggak mau banyak aturan. Betul. Padahal kan hidup ini harus ada aturan. Aturan. Iya. Nah, akhirnya sejajar posisinya, saling membutuhkan. Malaysia, Saudi sudah bagus perkembangannya, tapi betul bahwa jangan ada berangkat kalau nggak ada yang skill,
Jangan pernah. Apalagi orang yang nggak bisa baca sampai nyampe kerja ke luar negeri. Jangan Wah, sampai terjadi. Satu, itu harus mempermalukan bangsa Indonesia, Pak. persiapan apa saja? Bahasa, skill itu kemampuan ya, pembantu rumah tangga pun tidak ada Iya, masalah. harus bisa masak, bersih-bersih, rapihin tempat tidur, gitu. Ya pokoknya pembelajarannya harus benar-benar sekolah dulu di sininya. Iya. Bener nggak? Betul. Jadi jangan sampai nyampe ke sana dengan orang Arab mengeluarkan biaya yang cukup besar tapi tidak sesuai dengan kemampuan orang yang kerjanya, kan akhirnya kecewa. Jangan terjadilah akhirnya konflik, penganiayaan karena kesel, nggak bisa ngomong, diajak komunikasi nggak bisa ngomong, nggak bisa boro-boro bahasa Inggris, bahasa Arab aja yang mungkin kita sebagai orang Islam, assalamualaikum, waalaikumsalam, itu harus tahu gitu. Itu ada yang nggak bisa sama sekali, kan miris. Jadi sekali lagi guys, pada semuanya, kalau mau kerja di luar negeri, terutama teman-teman tenaga kerja perempuan, jangan sekali-sekali berangkat ke Saudi atau ke luar negeri tanpa persiapan. Persiapannya apa? Yang pertama bahasa, yang kedua skill kemampuan yang paling mendasar, yang paling harus dipenuhi. Ya kalau rumah tangga ya masak, nata-nata. Jangan malas ya. Jangan malas. Kalau tanpa persiapan itu lebih baik nggak berangkat daripada terlantar kan? Nah, gitu. Terus yang harus lebih diperhatikan lagi adalah para pembantu di sana atau asisten rumah tangga di sana itu jam kerja. Nah, orang Arab itu di saat siang mereka tidur, di saat malam mereka bangun. Nah, asisten siang suruh bangun, suruh bersih-bersih. Nanti mereka bangun, asisten udah loyo, disuruh masak. Nanti asisten bukan asisten, majikan malam pengen bikin kopi, pengen bikin teh. Ujung-ujungnya kerjanya itu 24 jam. Betul. Nah, itu harus benar-benar ditegaskan dari pemerintah ke pemerintah Saudi Arabia. Betul. Supaya ada jam kerja. Ya, jadi, saya ingatkan juga kepada pemerintah, kepada Menteri Tenaga Kerja, juga kepada duta besar kita di Saudi Arabia. Salah satu butir MOU antara Menteri Tenaga Kerja waktu itu saya dengan Menteri Tenaga Kerja Saudi Arabia, salah satu butir yang penting adalah 2, jam kerja dibatasi. Tidak 24 jam. Iya. 8 jam maksimal. Kemudian gaji minimal harus ada. Kalau di bawah gaji minimal lebih baik dibatalkan. Iya. Sekarang Pak, saya mau ngajuin gaji nih. Kalau bisa gaji itu 1.500 real. Minimal. Jadi minimal kalau bisa. Jadi kalau bisa minimal, kalau mau kontrak tanda tangan, kalau bisa minimal 1.500 real ya. Iya. Itu minimal. Tapi cerita-cerita gimana? Cerita-cerita dulu. Tapi ngomong-ngomong Mas Alman ini TKI sukses atau TKI gagal? Kalau nggak ada YouTube, TKI gagal. Wah, TKI yang super gagal. Kalau ada YouTube, jadi TKI sukses ini. Nah, orang kalau saya sih gini ya, orang selalu bilang, oh Kang Alman TKI sukses. Saya tuh selalu mengaminkan ucapan yang baik. Karena ucapan itu kan bisa menjadi unsur doa. Katanya, Kang Alman menjadi TKI sukses. Padahal di balik layarnya itu kan saya cerita tadi dari pertama berangkat dari 2004 sampai 2021. Itu yang terasanya itu ketika saya ada di YouTube. Waktu jadi TKI, saya mana pernah kepikiran ingin bawa istri tercinta ibadah ke sana, orang tua. Tapi sekali lagi saya menghimbau buat para seluruh calon tenaga kerja ataupun para TKI yang udah kerja di sana. Jadi jangan sampai kerja di luar negeri itu menjadi kerjaan pokok. Bener nggak? Ya. Kerja ke luar negeri itu hanya untuk dijadikan kita mencari modal aja lah. Udah dapat modal, kita pulang, kita rintis usaha di Indonesia, di negara sendiri. Menarik, penting itu. Iya nggak? Jadi jangan jadi TKI di luar negeri itu tujuan, tapi persiapan untuk berikutnya. Jadi menarik. Iya, saya ini berbicara dari hati yang paling dalam. Kerja dari 2004. Kalau nggak punya YouTube,
pulang ke Indonesia itu tiap hari tuh tidur karena udah ketinggalan zaman. Mau bisnis apa? Karena kita kan udah lama hidup di luar negeri. Iya. Bisnis apa? Nggak tahu perkembangan Indonesia seperti apa, gitu loh. Nah, makanya buat para teman-teman yang udah kerja maupun yang mau kerja ke luar negeri, kerja ke luar negeri itu hanya untuk mencari modal. Setelah punya modal kita pulang dan ngebangun usaha di Indonesia. Bukan berarti kerja di luar negeri itu nggak baik, cuman seperti saya ini karakter udah terbunuh. Untungnya Allah menitipkan rezeki lewat YouTube. Ya, luar biasa pengalamannya luar biasa. Kang Alman ini dari seorang TKI di Saudi yang kemudian pontang-panting, tapi so far selama jadi TKI kan penghasilan juga cukup ya. Waktu jadi TKI karena saya itu di Arabnya itu bukan kerja ke orang, perusahaan. Saya itu nyari sendiri. Jadi kredit mobil, uang muka 20 ribu real. 20 ribu real itu berapa rupiah? Ya dikali aja satu realnya itu 3.700. Iya. Itu saya ngambil mobil Yaris dan saya kerja sendiri, tapi ada yang menanggung jawab. Nah, parahnya lagi ketika kebijakan pemerintahan sana membolehkan perempuan bisa bawa mobil, udah hancur, udah nggak ada yang ada. Nggak ada, karena kan di situ di Arab Saudi itu taksi itu laku ketika perempuan di sana belum bisa bawa mobil. Sekarang kan perempuan di Arab udah nyetir sendiri, udah nggak laku. Gitu. Makanya alhamdulillah. Tapi cerita tentang Kang Alman dapat rumah itu gimana ceritanya? Oh iya. Jadi ini hikmah dari sholat berjamaah ya. Makanya satu, sholat itu memang jangan pernah ditinggalkan karena sholat itu wajib kan. Nah kalau bisa sholat itu berjamaah di masjid, apalagi subuh nih yang berat nih. Nah saya itu kerja ke salah satu Arab dari Libanon, tapi udah menjadi keluarga negaraan sana. Rumahnya anaknya itu dokter. Jadi saya itu harus stay di sana itu Allahu Akbar, setelah sholat saya udah langsung stay di depan pintu. Nah itu saya lakukan sholat subuh sebelum imam datang, saya datang duluan menunggu pintu. Nah, singkat cerita, itu ada kakek angkat yang udah meninggal kemarin. Dia itu merhatiin saya dari hari ke hari. Setiap subuh di situ. Setiap subuh. Ujung-ujungnya itu dia kakek itu nggak punya anak kan. Nggak punya anak. Akhirnya mungkin ini orang luar biasa, sholat imamnya aja belum datang, dia udah nunggu di pintu gitu. Lama-kelamaan akhirnya dia memberanikan diri mendekati saya. Katanya, kamu ngontrak rumah di mana? Saya bilang, saya ngontrak rumah di sana jauh. Sekarang gini aja, saya punya rumah, kamu nyewa di rumah saya. Ini deket masjid ini. Iya. Akhirnya kita lihat dulu kan. Akhirnya kita lihat tuh, jalan, lihat. Setelah lihat rumahnya memang mewah. Saya tanya harga kontrakan ini setahun berapa duit? Ini setahun 45.000. Wah, kan kaget saya sebagai supir taksi harus bayar sewaan rumah 45.000. Tapi saya nggak melihat uang. Berapa kamu mampunya? Silahkan, ini rumah pakai. Oh ya? Sama kakek. Itu rumah gede gitu? Rumah apartemen. Iya. Itu ada berapa tingkat ya? Apartemen tuh sekitar 1, 2, 3 tingkat. Nah, kami isi. Udah ada isinya, AC segala macam. Silahkan isi, urus ini rumah kamu. Saya tidak punya anak. Allah halik katanya. Saya memohon sama kamu, terima. Saya suka banget dengan cara kamu beribadah. Sampai saya nangis itu.
Allah itu kalau udah bayar berapa pun boleh gitu. dan ujung-ujungnya silahkan ini rumah buat kamu. Gitu singkatnya. Sama ibu saya. Itu hikmah dari sholat subuh. Luar biasa. Luar biasa sholat subuh. Kan ada sholat sunat sebelum sholat subuh yang pahalanya dunia seisinya dan Iya, akhirat. itu. Ini dapat rumah gara-gara sholat subuh. Iya. Jangan lupa ini kameramen nggak pernah sholat subuh. Astagfirullah. Ini kamera. Oke guys, segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Luar biasa, ini hari yang sangat paling istimewa selama saya nge-YouTube, karena saya diizinkan untuk nge-review tempat yang dimana mungkin orang di seluruh Indonesia hanya melihat gedung ini di layar TV. Saya sekarang bisa masuk dan melihat secara langsung interiornya, dimana wakil DPR dari seluruh Indonesia itu ada di sini. Siapa tahu Pak, anak saya juga nanti setelah besar duduk di sini. Amin, amin, amin. Iya nggak? Jadi Tidak ada, pemimpin bangsa. hidup itu tidak ada yang mustahil. Ketika Allah meridhoi, kun fayakun, tidak ada yang mustahil. Dan mudah-mudahan Allah mengijabah ucapan saya, bisa merangkul Amin, amin. merangkul berbagai kalangan masyarakat ya Pak ya. Dan jangan lupa mampir ke channelnya Channel saya Gus Muhaimin. Gus Muhaimin, bener ya. Jangan lupa mampir ke Gus Muhaimin. Gus Muhaimin dengan cara like, komen, dan subscribe. Itu penting guys, saya tunggu. Sekarang channel Pak Gus Muhaimin tuh berapa itunya subscribernya bro? 4.000-an. 4.000. 6.000-an kamu ngarang aja. Nah itu kalau bisa sebulan 6.000 udah bangga. Sebulan Dibanding ini nyonya aja berapa nyonya itu? 64.000. 64.000. kalau bisa sebulan ini harus nyampe paling tidak 10 atau 20.000. Tulis nama Alman Mulyana, saya subscriber Alman Mulyana, dan insya Allah Pak Muhaimin siapa tahu 100.000 subscriber mengadakan giveaway umroh. Ah, top. Iya Siap. nggak? Iya. Secepatnya kita giveaway. Asal 100.000 Subscribe. subscriber. Iya Subscribe. nggak? Iya. Doa saya. Jangan lupa subscribe Gus Muhaimin. Iya. Doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya dan channel Gus Muhaimin ini, dimudahkan rezekinya Amin. dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin, amin. Jangan lupa mampir juga ke channel Penny Listiana. Sekali lagi jangan lupa mampir ke channel Gus Muhaimin. Baik. Nanti saya langsung ditembak di itu di apa namanya? Kolom deskripsi. Di kolom deskripsi harus ada apa? Jejak di kolom komentar di channel beliau. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.